Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, teman-temanku yang saya cintai dan saya senangi, kali ini saya ingin membuat sebuah tugas mengenai puasa di bulan Ramadan. Tepatnya sebuah tugas ceramah yang berisi tentang mengapa kita harus berpuasa di bulan Ramadan dan mengapa hanya di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke ceramahnya. Oke, jadi mengapa sih kita harus berpuasa di bulan Ramadan? Sebelum kita ke sana, kita harus cari tahu dulu, ya kan? Apa itu puasa? Apakah puasa itu hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar, haus, dan dahaga, atau apa? Jadi untuk menjawab itu sebenarnya Allah sudah menuliskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang begini bunyinya. Sesungguhnya yang bunyi seperti ini. Sesungguhnya diwajibkanlah bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkanlah umat sebelummu untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Kurang lebihnya seperti itulah. Intinya Allah tuh nyuruh kita berpuasa, wajib berpuasa seperti umat sebelum kita. Maksudnya itu umat sebelum Nabi Muhammad gitu. Karena kita kan ini umat Nabi Muhammad ya. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad. Jadi kita harus berpuasa seperti sebelum umat terdahulu gitu. Jadi seperti umat terdahulu. Jadi ya kita disuruh berpuasa. Itu jadi, dan kita disuruh berpuasa tuh ditulis juga tepatnya di ayat terakhir itu ya, di huruf terakhir, kalimat terakhir, agar kamu bertakwa, yang artinya seperti itu. Itu berarti kita disuruh berpuasa itu sebagai kan, ujian dari Allah agar kita seberapa takwa sih kita kepada Allah gitu. Terus puasa itu sebagai ujian seberapa takwa kita kepada Allah, karena di ayat itu tuliskan agar kamu bertakwa. Jadi maksudnya agar kamu bertakwa itu maksudnya apa? Maksudnya itu jika kamu benar-benar bertakwa, maka seharusnya kamu bisa berpuasa. Nah, itu maksudnya. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu dijelaskan itu alasan mengapa kita harus berpuasa. Dan kalau misalnya kita berpikir secara penalaran ya, atau secara logika gitu, bener juga bahwa puasa itu sebenarnya ujian. Gini aja dah, sebelum puasa aja kita tuh udah diuji sama Allah dengan sunnah-sunnahnya, yaitu sahur. Kita mau sahur atau enggak itu ya sunnah gitu. Jadi mau sahur pun, kalau enggak sahur pun, atau mau sahur pun ya enggak apa. Kalau sahur dapat pahala, kalau enggak sahur tidak mendapat dosa. Tapi emang kuat puasa tanpa sahur? Itu kan itu yang jadi pertanyaannya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Yang kita bahas tentang puasanya. Jadi sebelum puasa aja kita udah diuji dengan sahur. Lalu kemudian habis sahur kita udah diuji lagi tuh kan. Karena ya kita tahu lah kalau sahur itu gimana ya kan. Kalau sahur itu pasti capek, kita lagi tidur nyenyak-nyenyak. Apalagi sahur itu kan sekitar jam 3-an ya. Jam 3 itu kalau menurut neuroscience itu adalah waktu dimana otak kita sedang gelap-gelapnya kalau tidur. Jadi otak kita benar-benar sedang dalam banget mimpinya gitu. Kalau dijelasinnya kayak, kalau penjelasan simpelnya kayak gitulah.
bahwa otak kita tuh kalau di jam 3 malam itu ya sedang dalam mimpi lah intinya. Tiba-tiba dibangunin, kaget pas kita dong, kaget dan pastinya nggak bersemangat, lemas. Pilihannya cuma dua, kita mau tetap sahur atau turutin hawa nafsu kita untuk tidur. Jadi itu ketika sebelum puasa kita diuji dengan sahur. Lalu setelah sahur pun kita nggak bisa langsung tidur lagi. Kita disunahkan juga untuk menunggu waktu sholat subuh, ya kan? Menunggu waktu sholat subuh, baru setelah sholat subuh pun kita nggak bisa langsung tidur. Kita diwajibkan untuk mengaji. Nah terus kapan kita tidur ya? Yaitu why not? Kita ya kayaknya sih malam. Tidurnya kalian cuma dibikin tidur untuk di malam hari aja kalau menurut saya. Tapi siang juga bisa tidur kalau misalnya puasa. Ya gitu sih. Jadi itu puasa itu adalah sebuah ujian seberapa sih mampunya kita iman kita ini untuk bertakwa kepada Allah. Itu puasa itu seperti itu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, terus juga hawa nafsu, tapi juga menguji seberapa takwanya kita kepada Allah. Apakah kita mau ikut perintahnya atau tidak ketika di bulan Ramadan. Itu juga esensi dari puasa. Jadi itu puasa. Terus yang kedua itu ini, mengapa puasa harus di bulan Ramadan? Kenapa enggak di bulan-bulan lainnya? Atau di bulan Hijriah itu kan ada 12 bulan ya. Dan mengapa harus di bulan Ramadan? Sebenarnya di ayat itu pun tidak dijelaskan gitu ya, mengapa puasa itu harus di bulan Ramadan. Dan setelah saya cari tahu di berbagai sumber, ternyata nggak ada penjelasannya juga. Yang ada penjelasannya mengapa kita harus berpuasa, yang tadi udah dijelasin. Mengapa puasa harus di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya banyak perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari turunkannya wahyu pertama, Al-Quran, terus juga perintah perang, segala macamnya. Itu semua ada di bulan Ramadan. Kalau kalian telusuri perintah apa aja yang di bulan Ramadan dengan perintah yang selain bulan Ramadan, itu pasti bulan Ramadan yang banyak. Karena memang bulan Ramadan itu bisa dibilang adalah bulan di mana Allah banyak menurunkan perintah. Itu jadi itu mengapa kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dan banyak juga peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan, seperti tadi perang Badar, terus kalau masalah Nabi hijrah atau apa gitu di bulan Ramadan. Itu semua terjadi di bulan Ramadan. Wahyu pertama di bulan Ramadan, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, semuanya di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan itu semua di bulan Ramadan. Jadi sepertinya bulan Ramadan itu istimewa sekali ya, karena banyak banget perintah yang diturunkan. Dan agar membuatnya lebih istimewa lagi, Allah menurunkan perintah untuk wajib berpuasa. Jadi dengan perintah wajib berpuasa ini, Allah melengkapi deretan perintah-perintah yang Allah turunkan tadi menjadi suatu perintah, menjadi suatu bulan yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Dan setelah bulan Ramadan, kita akan mencapai sebuah kemenangan karena kita sudah melaksanakan ujian dari Allah. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Dan untuk kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih siswa gitu dan belum belajar banget. Mohon maaf kalau masih terbata-bata, dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, teman-temanku, dan kalian semua yang menonton video ini, adik-adikku sekalian. Itu aja dari saya. Jadi ya itu sih, mengapa kita harus berpuasa, karena puasa itu adalah ujian. Lalu kemudian mengapa harus bulan Ramadan? Sebenarnya kalau bulan Ramadan itu nggak ada ini ya,
Di Al-Quran nggak ada, nggak dijelasin, tapi nggak tahu ya. Tapi kalau bagi saya di Al-Quran itu saya cari-cari nggak ada mengapa puasa itu harus di bulan Ramadan. Karena yang ada itu kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi menurut saya karena bulan Ramadan itu bulan yang banyak sekali perintah yang Allah turunkan. Jadi bulan Ramadan itu bisa dibilang bulan paling banyak perintah gitulah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa penting juga yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi mengapa puasa juga puasa wajib tepatnya ada di bulan Ramadan, karena untuk mengemas peristiwa-peristiwa perintah-perintah itu agar menjadi sesuatu yang spesial yang dinamakan Ramadan itu. Jadi itu aja, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa follow saya di @damartidaktahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.